Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Bintang Pamungkas, mahasiswa Universitas Juanda Bogor dari Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Komputer. Program studi saya Sains Komunikasi dengan NIM G2110143. Di sini saya akan membahas tentang sedikit jurnal yang berjudul dengan The Psychological Problem of Communication, di mana jurnal ini untuk memenuhi kebutuhan saya di ujian tengah semester dengan dosen pengampu Dr. Agustina M. Purnomo, SPMSI. Baik, kali ini di jurnal saya ingin membahas satu persatu terlebih dahulu, yaitu latar belakang jurnal ini. Nah, jurnal ini memandang secara garis besar bahwa komunikasi dari masa ke masa itu selalu berubah. Dan komunikasi itu bisa dilihat dari berbagai aspek, termasuk aspek psikologis. Nah, tujuan penulis ini membuat jurnal bahwa penulis memandang bahwa dalam aspek komunikasi juga terdapat aspek psikologis yang dibawa oleh manusia. Nah, berikutnya adalah komunikasi itu dimensi psikologi dasar manusia, dan di mana juga termasuk fungsi penting bagi perkembangan manusia, yang di dalamnya itu ada berbagai aspek kognitif, afektif, rasional, dan sosial. Dengan proses inilah manusia akan sadar akan dirinya sendiri, yang dimana manusia adalah makhluk sosial maupun subjektif dari pengalaman hidupnya sendiri untuk membangun identitas pribadinya sendiri dan posisi sosial. Nah, ada juga perspektif dalam analisis proses komunikasi juga terdapat pragmatis, di mana pendekatan ini mempertimbangkan aturan-aturan yang mengatur penggunaan bahasa dalam berbagai konteks dan situasi. Nah, mengevaluasi kecakupan komunikasi atas dasar ini, di antara aspek-aspek ini yang paling berguna adalah satu, perbedaan antara tingkat isi, terus juga ada konsep simetri dan saling melengkapi, dan yang terakhir itu ada konsep tanda baca dan metakomunikasi. Nah, aspek-aspek ini dapat memberikan kemungkinan yang menarik untuk memahami proses komunikasi itu sendiri. Nah, disfungsi singkatannya, setiap pesan ditransmisikan secara analogis, besarnya itu nonverbal, dan bentuk numeriknya itu umumnya verbal. Tidak hanya konten yang informatif, tapi juga indikasi tentang jenis hubungan yang dimiliki atau yang ingin dimiliki dengan yang lain. Nah, saya di sini juga akan menjelaskan sedikit tentang ini. Di dalam jurnal ini juga dijelaskan tentang mengatur gangguan komunikasi, yaitu ditandai dengan kesulitan dalam berbicara atau bahasa. Nah, di sini meliputi ada satu, gangguan bahasa ekspresif, ditandai dengan gangguan ekspresif. Nah, apa sih perkembangan bahasa yang mungkin melibatkan bahasa verbal dan bahasa isyarat? Nah, gangguan ini dapat manifestasikan dirinya sebagai jumlah bicara dan kosakata yang terbatas. Nah, contohnya jenis kalimat apa sih? Misalnya imperatif, pertanyaan, atau penghilangan bagian yang penting dari kalimat, penggunaan urutan kata yang tidak biasa, kesalahan kosakata, kesulitan dalam kata-kata. Nah, ada juga gangguan fonologis, terutama pada anak kecil, sering dikaitkan dengan gangguan tersebut. Mungkin juga ada gangguan kelancaran dan formulasi bahasa. Nah, yang kedua ada gangguan bahasa reseptif ekspresif. Nah, ini tuh campuran ditandai dengan sebuah gangguan perkembangan bahasa. Nah, gangguan bahasa ekspresif, gangguan ini dapat memanifestasikan dirinya melalui hambatan dalam memahami kata, kalimat, dan jenis kata tertentu. Mungkin ada tingkat gangguan yang berbeda, sedangkan pada kasus ringan bisa aja ada kesulitan hanya dalam memahami pernyataan tertentu, misalnya kalimat jika, maka. Nah, dan defisit di berbagai bidang pemrosesan pendengaran, misalnya diskriminasi dari suara, asosiasi, ingatan, pengerutan. Nah, itu juga termasuk. Nah, di sini juga ada informasi sensorik, misalnya kecepatan pemrosesan atau asosiasi suara dan simbol. Nah, gangguan fonologis. Nah,
Di sini juga terdengar hubungan dengan usia individu dan bahasa. Ini mungkin memanifestasikan dirinya dalam kesalahan dalam produksi suara, penggunaan representasi atau organisasi. Intensitas gangguan dapat bervariasi dan dari ringan dengan sedikit dan tidak berpengaruh pada pemahaman bahasa. Nah, terus juga ada gagap ditandai dengan gangguan dalam kelancaran dan waktu normal, pola bicara yang tidak sesuai dengan usia individu. Nah, ini gangguan memanifestasikan dirinya dengan pengulangan yang sering atau perpanjangan suara atau suku kata atau jenis ketidaklancaran bicaranya. Nah, contohnya ini kayak gagap, contohnya kayak gitulah, jadi pengulangan bicara, jadi si kata-katanya itu diulang-ulang. Nah, seperti itu. Nah, ini juga gangguan dapat mudah dipengaruhi oleh situasi. Misalnya seringkali lebih intensif ketika ada tekanan untuk berkomunikasi dan sebaliknya berkurang saat membaca lisan, bernyanyi atau berbicara dengan benda mati, benda atau hewan peliharaan. Seperti itu, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini menjadi bahan pelajaran untuk saya untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.